Halo guys, welcome to Kiriku. Bareng gua Fikri di sini dan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Blue Lock episode ke-12. Seperti biasa gua ingetin dulu video ini akan mengandung spoiler tentunya. Jadi buat kalian yang gak pengen tahu bisa skip aja dulu. Tapi kalau yang gak masalah, mari kita simak bareng-bareng alur ceritanya seperti apa. Oh ya, sorry banget suara gua mungkin rada gak beres karena saat ini gua lagi flu berat guys. Dan semoga aja apa yang gua sampaikan nanti masih bisa kedengeran lah ya. Oke, di episode yang sebelumnya, tim Z berhasil mengalahkan tim V dengan skor 5-4 yang bisa dibilang cukup mustahil. Tapi Isagi dan yang lain bisa mematahkan argumen itu untuk melaju ke tahap kedua. Kwon juga kembali berdamai dengan teman-temannya meskipun sebelumnya ia berkhianat, yang mana hal itu hampir aja membuat tim Z harus meninggalkan Blue Lock lebih cepat. Dalam pertandingan yang sangat ketat itu, Isagi mampu membangkitkan senjata barunya, atau lebih tepatnya formula untuk menciptakan gol, yaitu kesadaran lapangan yang ditambahkan dengan tendangan volley. Nah, saat itu Nico yang ternyata menjadi top skor untuk tim Y menemui Isagi dan mengatakan setelah kalah dari Isagi, ia sadar untuk merubah gaya permainannya. Pada awalnya Nico itu emang tipe pemain yang suka membagi bola daripada mengeksekusinya sendiri. Dalam kasus ini Nico mengandalkan Hibiki sebagai ujung tombaknya. Nah, sebelum dimulainya seleksi tahap kedua, Jinpachi meminta semua pemain yang dinyatakan lolos untuk berlatih fisik, dan latihannya itu ternyata sangat gila. Bahkan banyak dari mereka yang muntah, kehilangan nafsu makan, serta banyak lagi selama latihan berlangsung, yaitu sekitar 10 harian lah. Ketika hari seleksi akhirnya tiba, ada fakta baru yang cukup mengejutkan. Ternyata Jinpachi berbohong, dimana katanya dulu Blue Lock ini ada 5 gedung dan setiap gedung diisi oleh 5 tim. Ternyata yang aslinya cuma ada 1 gedung, semuanya ada di situ tapi gak tahu gimana caranya, pokoknya semuanya main di situ. Terus ia juga berbohong tentang peringkat tim, dimana katanya ia mengurutkan penamaan tim berdasarkan kekuatan, yaitu dari A sampai Z. Faktanya mereka yang masuk ke dalam Blue Lock ini sengaja hanya dibikin 5 tim di setiap bloknya ya, seperti yang gue jelasin tadi, yaitu cuma V sampai Z. Tujuannya agar mereka menganggap dirinya adalah yang terlemah dan akan berjuang mati-matian untuk bisa lolos. Itulah kenapa saat dikumpulkan untuk masuk ke seleksi tahap kedua, para pemain yang dari blok lain juga punya level dan tim yang sama, yaitu V sampai Z. Nah, mungkin sampai di sini bakal ada yang nanya, jadi total tim yang ada di Blue Lock itu ada berapa? Kalau berdasarkan info tadi, jumlah tim yang ada di dalam Blue Lock itu kayaknya tetap ada 25, tapi mereka dikumpulkan cuma di 1 gedung doang, bukan disebar ke gedung lainnya. Nah, bagi mereka yang merasa udah siap, langsung disuruh untuk masuk ke ruangan seleksi. Tapi untuk tahap ini pertarungan akan dilakukan oleh tiap pemain, jadi nggak pakai kekuatan tim lagi. Oke, itulah tadi sedikit prolog untuk video kali ini, dan langsung aja kita mulai pembahasan alur ceritanya. So, let's begin the story guys. 俺たちはやばい。ブルーロックの先で会おうぜ。もっと勝ちたい。もっと。 Oke, setelah Isagi masuk ke dalam ruangan seleksi tahap kedua, ternyata di dalamnya nggak ada apapun selain panel persegi yang menempel di tembok. Namun kemudian sebuah bola keluar dan sosok manusia tanpa wajah muncul kayak hantu gitu. Tentu Isagi kaget apa yang sedang terjadi di sini. Di belakang manusia Blue Lock itu langsung muncul gambar kayak gawang, dan Isagi berpikir apakah ia harus menendang bola yang ada di kakinya itu ke sana. Cahaya yang ada di lantai juga terus mengecil hingga pada akhirnya Isagi merasa kalau ini pasti merupakan simulasi di depan gawang. Ia langsung menendang bolanya, namun si manusia Blue Lock ini ternyata bisa menepis bolanya Isagi. Nah, Isagi kembali dibuat bingung gimana caranya sebuah hologram bisa menepis bola nyata. Sebuah panel informasi muncul di atas gawang. Intinya di babak pertama ini Isagi harus bisa memasukkan 100 gol dalam waktu 90 menit. Mungkin karena mentalnya juga udah terbentuk, Isagi nggak panik kayak biasanya. Bahkan ia merasa kalau tantangan ini cukup menarik dan ini waktu yang tepat untuk mencoba senjata barunya. Bola muncul dari arah kiri, kemudian Isagi langsung menganalisa keadaan untuk memperhitungkan kecepatan dan arah jatuhnya bola. Setelah ia mendapatkan hasil pengamatan yang tepat, Isagi menembaknya dengan tendangan volley dan gol pertama berhasil dilesatkan oleh Isagi. Di situ makin lama Isagi malah ketagihan dengan metode seleksi ini. Bahkan ia merasa seseorang gak akan bisa lolos kecuali orang itu memperbaiki formula dan kemampuan mencetak golnya sendiri. Ketika Isagi berhasil mencetak 30 gol, tingkat kesulitan akhirnya ditambah dan
dan kali ini muncul beberapa penghalang di depannya. Isagi kembali melakukan analisa dan serangan, namun si manusia Blue Lock yang udah naik level bisa dengan mudah menangkisnya. Nah, Isagi merasa saat ini kekurangan yang ada pada dirinya adalah tingkat akurasi, dan itu harus segera ia tingkatkan. Perlu kalian tahu, semua fasilitas yang hebat ini merupakan hasil pengembangan fasilitas yang berasal dari salah satu klub terbaik di Jerman. Di dalam ruangan ini, bola akan muncul secara random dari arah dinding yang ditutupi oleh layar panel beresolusi tinggi. Untuk manusia Blue Lock-nya sendiri, ia dibekali dengan kecerdasan buatan atau AI yang mana di dalamnya udah ditanam data dari kiper-kiper terbaik yang ada di dunia. Dan meskipun bentuknya cuma hologram, alasan ia mampu menangkis bola adalah karena di dalam bolanya sendiri udah dipasangi microchip yang akan merespon sentuhan dari hologramnya. Tapi menurut Andri, semua kecanggihan ini udah menghabiskan semua anggaran yang mereka punya. Jinpachi menyuruhnya untuk nggak perlu komen karena ruangan seperti ini adalah fasilitas yang ia impikan dari dulu. Nah, sampai episode ini berjalan, kita masih belum ditunjukin tentang profil lengkapnya si Jinpachi. Padahal menurut gua ini cukup penting dan bikin penasaran, apakah ia adalah seorang mantan atlet atau gimana? Bahkan bisa-bisanya seorang Andri yang menjadi perwakilan JFU itu mengontrak Jinpachi dalam proyek besar ini. Oke, menurut Jinpachi, cara untuk lolos di babak pertama ini tergantung gimana cara mereka menggunakan senjata yang udah dibangun. Jadi buat mereka yang cuma ngandelin kemampuan temannya, saat bermain secara tim kemungkinan besar akan gugur. Nah, setelah berulang kali melakukan analisa serta percobaan, Isagi akhirnya bisa mencetak gol dan ia merasa pasti di sini kemampuannya akan berkembang. Dari dalam ruang kendali, Andri yang melihat cara Isagi bermain merasa kalau anak ini sepertinya makin membaik. Namun Jinpachi menyuruhnya untuk nggak kagum terlebih dahulu karena ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah Isagi berhasil mencetak 60 gol atau kurang 40 gol lagi, tingkat kesulitan langsung dinaikkan ke level yang paling tinggi. Penghalang yang sebelumnya diam kini bergerak kanan kiri serta bola yang muncul dari dinding datangnya lebih cepat dan berputar. Jadinya akan lebih sulit untuk dikendalikan. Jinpachi kembali menjelaskan ini dibuat agar menciptakan situasi di depan gawang yang mirip seperti aslinya. Stamina, kontrol dan tingkat akurasi akan beneran diuji dalam level ini. Isagi merasa kesulitan karena udah berulang kali mencoba, ia tetap belum bisa mencetak gol. Isagi mengingat momen latihan keras yang ia lakukan sebelumnya dan rasanya ia kayak baru paham. Ternyata latihan kemarin itu berguna juga untuk staminanya. Sejak awal berada di dalam Blue Lock, Isagi mendapatkan umpan yang bagus dari Bachira berbeda dengan bola yang saat ini sedang ia hadapi. Kemudian Kunigami juga membantunya sebagai tembok penghalang bek musuh dan Chigiri selalu menunggu umpan darinya. Artinya selama ini Isagi bisa mencetak gol karena ada mereka bertiga, dan untuk saat ini ia harus mendapatkan kekuatan yang bisa ia gunakan untuk berjuang seorang diri. Setelah mempertajam kemampuan analisanya, Isagi akhirnya menyadari tingkat akurasinya lah yang sangat kurang karena selama ini ia terus mendapatkan bola yang enak. Ia merasa kesulitan untuk meneruskan bola di tahap ini. Namun ketika ia bereksperimen dengan mengatur tingkat kekuatan tendangannya, akhirnya Isagi mampu mengarahkan bola dengan sempurna dan berhasil mencetak gol. Isagi merasa telah menemukan sisi dirinya yang lain satu demi satu, dan dengan mengatur kekuatan tendangan yang tadi itu bisa dikatakan Isagi kembali menambah sebuah formula untuk mencetak golnya. Nah, Andri kembali merasa kagum dengan perkembangan yang dilakukan Isagi. Menurut Jinpachi, saat ini Isagi pasti sedang gemetar atas perubahannya, dan ternyata benar. Isagi berhasil mencapai 100 gol sebelum waktunya habis dan ia berhak melaju ke babak kedua. Saat berjalan di lorong, Isagi merasa mentalnya semakin kuat dan saat ini kayaknya ia bisa melawan siapapun dengan imbang. Nah, untuk babak kedua ternyata nggak ada pertandingan, tapi mereka yang lolos disuruh untuk membuat sebuah tim dengan jumlah 3 orang untuk bisa ikut babak ketiganya. Di situ ternyata udah ada beberapa pemain termasuk Nagi dan juga Reo. Melihat adanya mereka berdua, Isagi mengira kalau Nagi dan Reo ini pasti lagi nungguin Zantetsu. Nah, gak lama kemudian Bachira juga lolos dan mereka memutuskan untuk membuat sebuah tim. Tapi karena kurang satu orang, menurut Isagi di antara Chigiri dan Kunigami yang berhasil masuk duluan ke babak kedua akan mereka rekrut. Nah, di situ Nagi tiba-tiba mengajak Isagi untuk bergabung dengan kelompoknya, namun Isagi menolak karena ia udah sepakat menunggu salah satu rekannya. Karena penolakan itu hal mengejutkan malah terjadi. Nagi menawarkan dirinya untuk diperbolehkan bergabung dengan Isagi. Mendengar hal itu, Reo tentu aja langsung kaget dan kelihatannya cukup marah karena Nagi malah meninggalkannya. Menurut Nagi, meskipun Reo adalah orang yang mengajarinya sepak bola, tapi nyatanya ada yang lebih kuat dari mereka. Dan setelah merasakan apa itu frustasi akibat kekalahan, Nagi ingin bermain dengan Isagi yang menurutnya cukup kuat. Nah, karena di pertandingan yang sebelumnya Isagi udah melihat gimana kemampuan dari seorang Nagi
Isagi. Akhirnya ia setuju dan mereka bertiga maju ke babak selanjutnya atau babak ketiga. Isagi dan Bachira yang sebelumnya belum pernah bersama Nagi lalu memperkenalkan diri dan membuat suasana jadi cair lah, dan hal itu juga bertujuan untuk meningkatkan chemistry di antara mereka. Isagi sebenarnya rada sedih ninggalin teman-temannya di tim Z, namun setelah ia memikirkannya baik-baik, dimana ia merasa kalau pemain tim Z itu beneran kuat, pasti mereka akan kembali bertemu. Ketika mereka masuk ke ruangan babak ketiga, ternyata udah ada tim lain yang duluan sampai, yaitu Rin yang merupakan peringkat 1, kemudian ada Jube yang berada di peringkat 2, dan yang terakhir adalah Aoshi yang berada di peringkat 3. Nah, buat yang belum tahu, ranking tiap pemain di tahap kedua ini udah diupdate, dan ini beneran adalah ranking yang sesuai tingkat kemampuan individu. Untuk Isagi, ia berada di peringkat 15, Bachira ada di peringkat 16, dan untuk seorang Nagi ada di peringkat ke-7. So, itu aja pembahasan gua kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen biar gua tambah semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.